Kenapa ini, weh? Iya. Oke, udah. Udah makan kalian? Belum ini makan aku sendiri. Makan Off cam kau ini. Oke. Udah. Mulai ya. Tim off cam. Oke, selamat sore adik-adik semua. sore Pak. Kok adik? Iya, anak. Oke, terima kasih untuk anak-anak atau adik-adik semua sekalian. Jadi di sini Bapak menyampaikan satu materi tentang reformasi atau pemerintahan era reformasi di Indonesia yang dimulai sejak 1998. Namun sebelum itu Bapak ingin kita memulai ibadah kita, memulai perkuliahan, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pada kali ini Bapak ingin memberikan layar. Bentar ya, Bapak ambil dari file ini. Adik-adik. Bapak izin bertanya, Bapak mana ya? Bapak enggak karena Baik. layarnya langsung. Pada Kak Siti aja, Ibu Siti ya layar. Di sini kemarin ya. Ya. Sebenarnya Atau kalau di layar emang Enggak Bang. sampai kayak gitu, tapi bukan PPT. Dulu Enggak apa bagiannya? Ya ulangi balikkan layar. udah oke. Adik-adik. Oke, kelihatan? Nah, Oke, terima kasih sebelumnya. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah pemerintahan reformasi. Sebelumnya, Siti, kamu tahu nggak apa itu reformasi? Tahu nggak anakku? Jadi untuk adik-adik semua, ini reformasi adalah abad perubahan sejak dari pindahnya dari orde lama ke orde baru,
reformasi. Reformasi ini adalah perubahan, gerakan perubahan. Kenapa disebut reformasi? Karena pada masa itu perubahan besar terjadi di Indonesia. Ini pada tahun 1998 pada masa era Soeharto. Jadi abang ingin berikan layarnya ini. Nah, jadi perlu saya ketahui sebelumnya dulu. Sebelum era reformasi terjadi, sudah ada era sebelumnya. Jadi adik-adik harus memahami orde. Orde lama adalah orde yang dipimpin oleh rezim Soekarno. Orde baru, orde yang kedua adalah orde yang dipimpin oleh rezimnya Bapak Soeharto. Nah, kesempatan ini kita belajar pada era reformasi adalah orde jatuhnya Bapak Soeharto yang langsung dialihkan kepada B.J. Habibie dan langsung kepada nanti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan pada masa Megawati. Nah, pada masa Jokowi ini disebut sebagai orde paling baru. Pada era reformasi atau era orde baru itu terjadi krisis ekonomi moneter. Nah, inilah yang mendesak mahasiswa ini terutama di Universitas Trisakti terjadi krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1997. Nah, selain itu ada juga krisis politik di mana mahasiswa ingin mengubah atau ingin besar-besaran kepada pemerintah agar peraturan yang menentukan bahwa presiden itu sudah hidup harus dihapuskan. Nah, makanya pada saat tahun itu juga atau pada bulan itu juga rezim Soeharto turun dengan terpaksa. Ini menunjukkan kronologis munculnya reformasi adik-adik langsung. Yang pertama itu dimulai dari bulan Mei. Ini bulan kan itu pada tanggal 12 Mei 1998 berasa mahasiswa dan pada kejadian ini terdapat 4 mahasiswa universitas yang meninggal akibat ditembaknya pada saat itu. Puncak yang paling penting dalam hal ini adalah 21 Mei 1918. Jadi semua perlu ingat sejarah bahwa tanggal 21 Mei 1998 Soeharto resmi melepaskan jabatannya presiden dan menyusun rencana untuk mengangkat B.J. Habibie untuk di presiden ke depannya. Jadi di sini kita akan menonton satu video. Bagaimana? Dengar? Enggak, Pak. Dengar, Bapak. Oh, apa ada kendala? Nanti Bapak kirimkan aja nanti PPT-nya. Di sini Bapak udah menyiapkan beberapa video. Ini mulai dari puncak demonstrasinya, dari bagaimana perjalanan demonstrasinya, hingga pada puncaknya Soeharto resmi berpidato untuk menyerahkan jabatannya. Nah, mungkin ada atau masih belum mengenal siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam reformasi 1918 ini. Nah, di sini ada 4 tokoh gerakan mahasiswa yang sangat berpengaruh. Yang pertama ini ada Elang Mulia Lesmana, berasal dari jurusan arsitektur angkatan 1996 dari Universitas Trisakti. Lalu ada Heri Haryanto, teknik industri angkatan 1995. Ada Hendriawan, Fakultas Ekonomi angkatan 96, dan ada Arifin Ryan, teknik sipil angkatan 1995. Lalu ada tokoh masyarakat yang membantu yang pertama ada yang kedua ada HB, yang ketiga ada Miki, yang keempat ada
Amin Rais. Nah, mereka lah yang membantu masyarakat menyuarakan untuk menjatuhkan rezimnya Soeharto ini. Lalu pada 21 Mei ini resmi diangkatlah B.J. Habibie untuk menjadi untuk menjadi presiden. Nah, masa pemerintahan B.J. Habibie ini hanya hingga 20 Oktober 1919, lalu ia juga lengser akibat banyaknya bentrokan. Itu salah satunya lepasnya Timur dari Indonesia. Nah, di sini adik-adik bisa melihat sendiri bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah pada saat masa B.J. Habibie. Ada rekapitulasi perbankan. Lalu yang paling berkembang pada masa Pak Habibie adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar di bawah 10.000. Nah, inflasi berkurang pada masa B.J. Habibie. Nah, ini adalah hebatan dari Pak B.J. Habibie sendiri. Nah, kalau di bidang politik ada pembentukan kabinet, lalu dilaksanakannya pemilu 1999, lalu ada namanya kebebasan disahkannya undang-undang untuk menyatakan pendapat, lalu terbentuknya sidang istimewa MPR. Nah, ini lalu terdapatlah pemilihan umum pada tahun 2004 yang di mana paslonnya ada 4 orang. Namanya adalah Bapak B.J. Habibie. Ini adalah yang pertama, dan Bapak B.J. Habibie juga jilidnya kedua 2019 hingga 2014, di mana wakilnya adalah Budiono. Nah, adapun masalah-masalah yang terjadi pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie ini ada 3 lah ya, Bapak rangkum paling besar. Yang pertama ini ada masalah tsunami Aceh, dan ini adalah namanya bencana, namun banyak kendala risiko dan banyak permasalahan yang belum terselesaikan pada masa itu. Lalu ada gerakan Aceh Merdeka, lalu ada KKN, di mana KKN adalah kolusi korupsi dan nepotisme, dan itu mampu diselesaikan dengan baik. Mungkin nanti adik-adik semua bisa membaca bagaimana kira-kira pemerintah SBY dan lain-lainnya. Jadi Bapak akhiri aja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ini kita akan melaksanakan kuis. Ini nanti Bapak akan membagikan kuis hasilnya. Jadi kuis ya. Adik-adik ini tadi itu di kolom chat nanti Bapak. Coba di semuanya kita lihat seberapa paham adik-adik tentang kuis tadi, materi tadi. Nanti di sini Bapak bikin nilai gambaran ya. Langsung dikerjain, adik, dikerjain Baik, aja. Bapak. Sembari adik-adik ngerjain, tolong on cam sebentar. Bapak ingin ambil dokumentasi untuk absensi kita nanti. Baik, Bapak. Ayo, minta tolong. Kita absensi yuk. Buat kamera yuk. Sudah, Bapak.
Ya teman-teman on cam. Mereka ini. Adik Valentino. Ayo. Manueni. Ya. Gimana Bapak gayanya? Gaya bebas. Gaya senyum namun bebas. Gaya mantap boleh nggak Pak? Boleh. Oke, ayo. Kita mulai. Cepet 1, lah. 2, 3. Oke, dapat. Nanti ya, nanti Bapak akan periksa. Nanti Bapak jadikan sebagai nilai tambahan untuk di akhir semester. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan Bapak akan tagih rangkuman dari materi hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih. Udah.